Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fi hadhihi fursa nastati'u an nastabi'a fi hadzal lail. Bisa bertemu kembali pada malam ini dan pada kesempatan ini. Wa insyaallah fi hadhil fursa sanatanawal maddatana yakni fil kitab Al-Muyassar Al-Mujallad Asani. Kita akan membahas dan membedah pada kitab Al-Muyassar jilid kedua. Walan qad wasolat maddatunal yaum, dan sekarang sudah masuk ke materi kita hari ini, yaitu kepada terakhir atau pada penghujung, namanya itu huruf sulasiyah, dan masuk pada pengawal huruf rubaiyah. Apa itu huruf sulasiyah? Nah, tafadhal, tafadhal. Nah, ini kita sekarang masuk kepada bagian ke apa, huruf rubaiyah ya, pada permulaan huruf rubaiyah. Ini ada. Oh iya, Bapak Ainun, apa kabar? Sudah lama tak jumpa. Ya, sudah lama tak jumpa. Gimana, sehat-sehat? Saya Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, Alhamdulillah, kuntu bi khair aidon. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya di Papua sana. Papua ya, betul ya? Di NTT, Oh, di Ustaz. NTT, afwan. Ya, di NTT sana. Mudah-mudahan sehat semua ya. Baik. Tidak masalah, yang penting disimak di rekaman saja. Boleh. Nah, mah idzan syukran ya. Terima kasih. Kalau binaan nabda, kalau begitu mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kita akan mulai kembali. Baik. Nah, al-an aqad wa salat dirasatunal yaum yakni fi al-maddah fawaid huruf ar-rubaiyah. Sekarang kita baru akan masuk ya, belum tapi baru akan masuk kepada faidah-faidah huruf yang 4 unsur. Nah, ini masih ada sisa beberapa, yaitu pada huruf-huruf yang 3 unsur atau disebutnya huruf sulasiyah, huruf 3 unsur. Seperti yang ke-17, nah ini ahada asyar, arokem sab'ata asyar, rokem yang ke-17, wasaminata asyar, yang ke-18, watasi asyar, wa nah ini nomor 19, 20. Nah ini yang pertama yaitu pada bagian yang ke-17, saufa. Saufa ini termasuk kepada huruf sulasiyah atau huruf yang mempunyai 3 unsur, yaitu sin, waw, dan fa. Nah, untuk saufa di sini mempunyai fungsi atau makna lil istiqbal. Apa lil istiqbal itu? Yaitu memiliki unsur ke depan atau future ya, masa yang akan datang. Sehingga saufa itu bermaknanya apa? Akan ya. Saufa ini bermakna akan. Saufa. Lil istiqbal, untuk sesuatu atau hal yang ada di depan atau ke depan, hal-hal yang belum terjadi, lil istiqbal, hal-hal yang akan di apa namanya, dihadiri, istakbal yastakbilu istiqbalan, sesuatu yang akan dihadapi ya, jadi belum, ini ke depan istiqbal, sehingga maknanya pun akan. Wal misalu hunaka, dan contohnya di sana, saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Ini kan dalam surat Al-Qur'an ya. Saufa ta'lamun. Suatu saat. Nah, ini maksudnya nanti saufa. Tetapi di sini perlu dibedakan makna saufa dengan sin biasa. Nah, ini ada sin kan, sa, ada saufa. Nah, ini perbedaannya cukup mencolok dari segi makna. Kalau sin itu lil istiqbal al-qarib, untuk masa datangnya cukup dekat, sejauh pandangan penutur bicara. Tapi kalau saufa itu lil istiqbal lil ba'id, untuk masa depannya cukup jauh menurut pandangan pembicara. Nah, misalkan di sini saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nah, misalkan berbicara mengenai orang kafir yang tidak mau beriman, sehingga di dalam suatu ayat, suatu saat nanti mereka akan mengetahui. Maksudnya di akhirat nanti. Jadi saufanya di sini, akannya itu jauh sekali.
suatu saat nanti gitu. Ini yang dimaksud bisa saja di akhirat atau suatu saat mereka mempunyai penyesalan, suatu saat yang tidak tahu itu kapan, yang pasti akan sangat jauh kalau kita tunggu-tunggu. Nah, ini saufa akannya mempunyai makna lil istiqbalnya itu lil bu'di untuk kejauhan atau lil ba'id atau sesuatu yang jauh. Jadi bukan yang seolah-olah nanti besok atau nanti ke depan beberapa detik lagi itu saupa itu tidak berlaku. Dia berlakunya itu ke depannya jauh ya, tergantung penutur bicara. Apakah saupanya sejauh mana? Itu subjektif ya mengenai saupanya. Tetapi secara makna dasar saufanya jauh. Saufa suatu saat nanti. Nah, gitu ya. Jadi saufa itu boleh diterjemahkan suatu saat nanti ataupun nanti kapan-kapan ya, jauh ya saufa ini, akannya itu bermakna jauh saufa. Kemudian kita masuk lagi kepada yang kedua, huruf sulasiah. Ain, dal, dan alif. Nah, ini kan sulasiah. Sulasiahnya itu ain, dal, dan alif. Ini sulasiah, ada 3 unsur. Ini huruf, masih masuk kategori huruf. Huruf ada di sini mempunyai fungsi lil istisna'i. Lil istisna'i, untuk pengecualian. Berarti sudah kita pahami, ada itu maknanya apa? Kecuali. Baik, selamat datang Bapak Gunawan. Ya, mangga masuk Bapak Gunawan. Nah, ada di sini lil istisna. Mempunyai makna kecuali. Ini mudah, nggak terlalu sulit ya untuk ada ini. Maknanya hanya satu, kecuali. Kita lihat kepada contohnya, najaha atulabu. Atau kalau mau kita baca langsung, najahat tullab. Telah lulus para siswa atau para mahasiswa itu. Najahat tullabu. Ada kecuali. Siapa yang tidak lulusnya? Yang kecualinya ini. Ada alian. Kecuali si Ali. Nah, tetapi di sini untuk menghadapi ada, al-mustasnanya atau kata yang dikecualikannya boleh memiliki 2 posisi. Boleh menggunakan fathah, ada alian, boleh. Dia itu sebagai mustasna. Atau dia itu menggunakan kasroh, kasroten. Ada aliyin sebagai mudhof ilaih dari ada. Ada di sini dia mempunyai kekhususan, yaitu boleh mempunyai 2 posisi ya. Yang pertama, mustasnanya itu menjadi mansub, menjadi mustasna asli, atau mustasnanya itu dia ke mudhof ilaih. Nah, adanya menjadi mudhofnya. Ini ada bermakna kecuali. Najaha telah lulus, atulabu para peserta, ada alian kecuali ali, atau ada aliyin kecuali ali. Nah, ada di sini maknanya kecuali. Itu huruf sulasiah yang ke-18. Sekarang huruf sulasiah yang ke-19. Ala. Ala itu apa? Lil isti'la'i. Adalah menganggap sesuatu lebih tinggi atau sesuatu dianggap ada yang lebih tinggi. Ala itu kan maknanya atas kan, ini tidak sulit sebetulnya. Lil isti'la'i, sesuatu yang di atas, menganggap sesuatu ada yang di atas. Wa alaiha, dan di atasnya. Wa alal fulki, dan di atas perahu. Tuhmalun, yang mereka dibawa. Nah, ini alanya bermakna di atas. Karena kan lil isti'la'i. Lil isti'la'i itu berada di atas. Wa alal fulki, dan di atas perahu, dan di atas perahu. Ala di sini ini tidak sulit memahaminya. Ala itu sama dengan di atasnya bahasa Indonesia. Kemudian yang ke-20, Ar-Raqam al-Ishrun, nomor yang ke-20, lata. Lata. Nah, lata di sini linnapi ya, tetapi bentuknya ada taknya saja. Ini versi yang lainnya daripada goiro, daripada laisa. Nah, ini lata.
Lata hina manasin. Nah, ini di dalam Al-Qur'an bahwa ketika azab ditimpakan itu lata, tidak ada hina pada saat itu manasin, tempat berlari, tempat berlindung, tempat melarikan diri. Manasin itu tempat melarikan diri. Lata artinya tidak ada, karena linafi kan artinya mentiadakan. Nah, ini bentuk yang lain daripada mentiadakan menggunakan lata ya, selain ghairo atau selain laisa. Ini lata juga maknanya linafi, artinya tidak ada. Tidak ada. Lata hina manas, tidak ada pada waktu itu. Manasin, tempat melarikan diri. Kemudian laita, nah ini laita juga sama 3 unsur ya. Salah satu anasiro, 3 unsur. Unsurnya apa saja sebagai huruf sulasi itu? Al-lamu wal ya'u wa ta'u, adanya lam, adanya ya, adanya ta. Laita. Nah, laita ini bimana at-tamanni. Tamanni itu apa? Berangan-angan. Lit tamani untuk berangan-angan. Contohnya berangan-angan seperti apa? Laita asyababa ya'udu yauman. Laita ini dari huruf-huruf nasab, menasabkan isim yang di depannya. Laita syababa, ini kan dengan fathah. Laita syababa. Laita hal jadi semacam ini teh meminta sesuatu yang tidak mungkin, berangan-angan. Laita syababa, seandainya asyababa, waktu muda itu yaudu, akan kembali lagi, yauman, pada suatu hari. Emang mungkin? Kan tidak mungkin. Nah, ininya laita gunakan. Sesuatu yang tak mungkin terjadi dan tak akan pernah kembali lagi dan tak akan pernah kejadian menurut pemikiran pengucap, gunakan laita. Kalau seandainya memang tidak mungkin terjadi, laita, gunakan laita. Kalau la'alla beda. La'alla itu mudah-mudahan, mudah-mudahan, semoga, menjadi doa, berbeda. Kalau laita itu sesuatu yang nggak akan mungkin terjadi lah. Masa muda akan kembali lagi, ya itu laita. Sebutnya kan litaman nih. Berbeda kalau dengan la'alla. La'alla itu litaroji. Litaroji itu berharap dan berdoa. Itu la'alla syabab, nggak akan mungkin. Semoga Allah mengembalikan, nggak akan mungkin ya. Masa muda pada suatu hari nggak akan mungkin. Makanya gunakannya laita itu. Seandainya, ini andainya yang nggak akan mungkin ya. Ini taman, berangan-angan. Angan-angan jadinya nggak akan mungkin ya. Mimpi istilahnya litaman. Laita syababa ya'udu yauman. Seandainya masa muda itu kembali lagi suatu hari. Bagi siapa? Ya, bagi orang yang sudah berumur. Kalau anak muda nggak akan merasa. Kenapa? Karena manusia ya begitu. Kalau lagi sehat nggak akan merasa sehat. Kecuali nanti sudah sakit. Ya, begitu. Begitu juga ketika manusia masih muda nggak akan merasa masih muda dan nggak akan memaksimalkan, kecuali mereka nanti setelah habis masa mudanya barulah berucap laita, seandainya dahulu. Nah, itulah manusia ya. Ya. Kita mumpung masih punya harapan dan masih dikasih kesempatan, kesehatan dan umur, manfaatkanlah sebaik-baiknya mumpung kita masih diberi waktu ya. Kemudian munzu. Nah, munzu ini sama dari huruf sulasiyah. Mim, nun, dan dal. Ada 3 unsur kan, sebutnya sulasiyah. 3 unsur. Mim, nun, dal. Nah, ini munzu. Munzu di sini ternyata secara fungsi ada 2. Yang pertama ada lil ibtidai, yang kedua lil zorfiyah. Ini sedikit agak membingungkan sebetulnya dan agak sulit dibedakan. Nah, kita lihat gimana sedikit agak sulit membedakannya, karena dari segi makna emang kedua-duanya keterangan ya, maksudnya keterangan waktu. Coba kita lihat dari terjemah yang lil ibtida contohnya ya. Ma ra'aituka, ini yang lil ibtida dulu ya, lil ibtida. Ma ra'aituka, saya tidaklah melihat kamu. Munzu yaumil jum'ati, sedari hari Jumat. Nah, bedanya. Kalau yang lizorpiah apa bedanya? Ini
Lil ibtida itu ibtidaun permulaan. Jadi maknanya lebih ke menitik beratkan mulainya kapan. Kalau li zorfiyah ini tidak menitik beratkan permulaannya kapan, tetapi hanya memberikan keterangan waktu secara umum. Coba lihat kita pada contohnya. Ma ra'aituhu, saya tidak melihatnya. Mundu yaumina, semenjak hari kita ini atau hari ini kita berada padanya. Mundu yaumina. Nah, di sini tidak memberikan makna kapan mulainya. Enggak, tidak ada. Jadi ketika tidak ada, itu waktu secara umum. Berarti li zorfiyah munzunya itu. Berbeda kalau yaumil jumu'ah. Nah, ini batasnya itu awalnya itu ketika hari Jumat. Nah, bisa diterjemahkan mundu ini maro'aituka ibtida'a yaumil jum'ati. Nah, boleh misalkan ibtida'a yaumil jum'ati. Saya tidak melihatmu pada awal, maksudnya dari mulai awal hari Jumat. Nah, semakna dengan itu. Munzunya itu semakna dengan ibtida'a yaumil jum'ati. Saya tidak melihatmu semenjak pertama hari Jumat. Nah, ini jadi ada batasannya itu harinya di sini hari Jumat. Tapi kalau di Zorfiyah itu apa? Kata keterangan waktu. Dia secara umum keterangan waktu. Tidak disebutkan batasnya hari apa. Nah ini. Maro'a itu saya tidak melihat dia munzu yaumina semenjak hari ini hari ini kita berada di sini gitu kan. Mundu yaumina. Nah, ini maka untuk yaumina itu tidak ada batasannya kapan. Kalau yang hari Jumat disebutkan tadi bahwa dari hari Jumat saya tidak melihat kamu. Nah gitu seolah-olah menyebutkannya. Saya dari hari Jumat tidak melihat kamu. Jadi kalau yang ya itu maraituhu munzu yaumina. Saya tidak melihatmu semenjak hari ini kita bersama gitu atau semenjak hari ini kita berada di sana. Nah, itu ya di Zorpiyah sedikit berbeda. Bentar. Kemudian yang ke-23. Nah, ini masih 3 unsur ya. Nun, ain, dan mim. Naam, ini mah siapa yang nggak pernah tahu semuanya. Apa arti naam? Ya. Iya. Arti naam itu iya ya, kebalikan. Didu lah, kebalikan daripada tidak. Naam itu. Maknanya ini mudah. Lil jawab. Untuk menjawab pertanyaan apa? Pertanyaannya itu pertanyaan huruf istifham. Sudah direkam untuk yang sesi kedua ini. Nah, sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu fawaidul hurufir rubaiyati. Faidah-faidah huruf yang 4 unsur. Nah, ini rubaiyah ya, 4 unsur. Jadi hanya tinggal 3 huruf lagi ya tersisa yang kita bahas malam ini. Yang pertama idma, yang kedua alla, yang ketiga illa. Nah, untuk idma idma itu biasanya menjazmkan atau sebutnya dia dari adat syarat. Yang mana adat syarat itu selalu mempunyai jawab syarat. Maksudnya apa? Jika maka gitu ya, adat syarat dan jawab syarat itu. Jika titik-titik maka titik-titik. Dan tidak hanya kata jikanya saja. Nah, ini juga izma juga sama ya. Izma di sini. Kita contohnya lihat pada lisyarti di sini maknanya untuk syarat. Izma takum akum. Izma takum, jika kamu berdiri, aku pasti akan berdiri. Izma di sini menjazmkan fiil yang di depannya. Ini kan takum, ini asalnya takumu, asalnya takumu, takum, asalnya ini pada dawanya takumu. Tetapi karena dijazm, mimnya menjadi mati,
mimnya menjadi mati ya, menjadi takum, maka di dalam bahasa Arab apabila bertemu dua huruf yang bersukun, salah satunya harus dibuang. Wal aksaru hazful awali, dan yang paling banyak itu harus dibuang huruf yang paling pertama. Yang mana? Yaitu huruf wawu, sehingga menjadilah takum. Jadilah ini. Asalnya takumu, dimatikan. Menjadi takum, dan nggak mungkin di dalam bahasa Arab ada dua huruf yang mati kedua-duanya. Mereka tidak mau ada dua huruf yang mati, tapi yang paling sering dibuang yang paling pertama, sehingga takum. Nah, ini jadi izma, takum, akum. Izma, jika takum kamu berdiri, aku pun akan berdiri. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, Allah. Nah, Allah ini rubaiyah. Alif, lam, lamnya ada dua ya. Alif, lam, alif. Atau hamzah, lam, alif. Ini lit tahdid. Lit tahdid ini semacam memberikan apa ya, menyuruh sesuatu ya. Lit tahdid itu, lit tahdid Allah tadrusu, apakah kamu tidak belajar? Nah gitu. Lit tahdid ini menyuruh dengan apa ya, semacam mencemooh gitu ya, menyuruh semacam memberikan sindiran, lit tahdid. Allah tadrusu, apakah kamu tidak belajar? Nah gitu. Allah ta'kilun, apakah kalian itu tidak berakal? Nah gitu. Ini semacam lit tahdid yang memberikan sindiran itu. Allah, Allah. Empat unsur rubaiyah ya, rubaiyah. Kemudian illa, nah ini illa yang paling mudah. Illa itu lil istisna. Lil istisna itu apa namanya? Untuk pengecualian ya. Lil istisna itu. Jadi contohnya najaha, telah lulus, atulabu para peserta itu, atau para siswa, atau para mahasiswa, atau para pelajar itu, illa zaidan, kecuali zaid. Nah, illa ini kecuali. Dan illa ini wajib menasabkan yang di depannya apabila semua kata-kata sebelumnya itu bentuknya positif dan sempurna. Nah, itu memang untuk illa ini ada kekhususan. Kata yang di depan illa itu wajib dinasab kecuali kata sebelumnya pertama, apabila sempurna. Sempurna itu minimal dia mempunyai subjek dan predikat sempurna. Dan yang kedua, dia itu apa namanya, positif, bentuknya positif, tidak ada kata negatifnya. Itu berbeda dengan mana jahatul labu ila zaidun atau zaidan. Nah, kalau menggunakan ma, dia tidak wajib fathah. Kalau menggunakan ma sebelumnya ya, misalkan mana jahatul labu, itu boleh ila zaidun ila zaidan kalau ada. Tapi apabila maknya dibuang, najahatul labu illa, wajib kesananya illa zaidan. Nah, itu kewajiban muannas, mustasna maksudnya, bukan muannas, mustasna, atau kata yang dikecualikan dengan illa itu wajib nasab apabila kalimat sempurna. Sempurna itu ada fi'il, fa'il, kalau dia punya masukin maf'ulnya terus itu sempurna kan. Terus positif. Positif itu apa? Tidak ada la, tidak ada ma. Nah, itu. Jadi wajib dengan menggunakan mansub zaidah. Nah, itulah. Baik, untuk terakhir silahkan kita review terlebih dahulu, mari dibacakan. Apa itu saupa kegunaannya? Saupa memiliki kegunaan lil istiqbal. Apa itu lil istiqbal? Saya akan datang ke masa depan. Jauh atau dekat? Jauh. Jauh. Ada, apa arti ada? Ada bermakna kecuali. Kemudian ala bermakna di atas. bermakna di atas. Lata, apa makna lata? Nah, ini tidak ada atau linafi. Apa arti laita? Seandainya, atau dia tulis tamani ya. Angan-angan. Munzu, apa itu arti munzu? Ada berapa fungsi? Dan lil
Oke, apa lil ibtidai itu? Permulaan. Apa itu zarfiyah, munzunya? Itu waktu secara umum. Kemudian ada naam, ada haya. Apa naam? Oke, haya itu ajakan atau seruan ya, konfirmatif. Bukan, yang konfirmatif mana naam tadi. Ini konfirmatif mah. Kalau haya mah bukan konfirmatif. Iya. Kemudian terakhir ada 3 apa saja? Sebutkan fawaid huruf rubaiyah. Yang pertama izma. Izma itu apa? Iya, artinya jika. Kalau Allah, iya, sindiran atau iya, menyuruh dengan sindiran. Illa lil istisna, pengecuali. Oke, syukron kasiron ala itimamikum. Terima kasih atas. Kita akan bertemu kembali ya pada hari datang. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan semangat untuk terus belajar. Jangan jangan hilang silaturahmi. Insya Allah kita nanti hari Kamis bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.